Shalom, luar biasa hari ini Tuhan memberkati kehidupan kita. Kita memuliakan Tuhan, kita meninggikan Tuhan, dan kita mau masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh menikmati kekuatan kesehatan daripada kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan Tuhan. Pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami boleh nyata dalam hidup kami hingga kami boleh menang. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersiapkan hati kami untuk memuliakan-Mu. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir dalam tangan-Mu, dan kami mau bersukacita di dalam-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kesudahan buat kita semua. Amin. Haleluya.
baik buat kami. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya,
di surga dan Allah kami yang baik yang kami kenali dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu kalau saat ini Engkau boleh memberkati kami bersama-sama kami dalam ibadah di tempat ini. Dengan segala keterbatasan kami ingin memberi yang terbaik dan kemuliaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau urapi kami, urapi hamba-Mu dan urapi seluruh jemaat yang saat ini ambil bagian dalam ibadah ini. Dimanapun kami berada menikmati tayangan ini, kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, saya bersyukur pada kesempatan ini kita masih dapat menikmati kebersamaan walaupun harus dalam media daring, ya, dalam media online, tetapi tidak menghalangi sukacita kita untuk ambil bagian dalam ibadah yang di dalamnya nama Tuhan selalu bekerja dan memberkati ibadah kita pada saat ini. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini adalah peringatan kematian Tuhan Yesus yang kita sebut sebagai Jumat Agung, hari yang besar, hari yang kita peringati sebagai hari yang begitu bersejarah dalam iman dan pengiringan kita akan Yesus Kristus. Ya. Saya angkat sebuah tema pada kesempatan hari ini, yaitu tetaplah percaya kepada firman Tuhan. Mari saya ajak sidang jemaat membuka kitab Mazmur pasal 119, ayat yang sudah tidak asing lagi, ayat yang ke-105. Mazmur 119 ayat yang ke-105, demikian firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan baca bersama-sama. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, firman Allah mengatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Hari ini di dunia kita, baik dunia nyata maupun dunia maya, ada dua hal yang dipertentangkan oleh orang-orang Kristen. Ada dua hal yang dipertentangkan oleh orang-orang Kristen. Ada orang kelompok pertama yang mengaku sebagai orang yang beriman, ya. Orang yang beriman ini di media sosial dan juga dalam media nyata, dia bertanya seperti ini kepada orang-orang yang di hadapannya atau lewat media sosial. Dia berkata begini, kenapa kita harus lebih takut kepada corona daripada kepada Tuhan? Maksudnya virus corona, ya saudara, yang saat ini sedang merajalela di seluruh dunia. Lalu mereka memilih untuk terus beribadah di gerejanya, ya, dengan ibadah seperti biasa dalam perjumpaan-perjumpaan. Masih ada persekutuan-perkumpulan yang melibatkan begitu banyak jemaat, ya, karena mereka mengaku beriman bahwa masa sih iman kita harus kalah dengan virus corona. Lalu kemudian muncul kelompok kedua yang juga nggak kalah keras teriaknya di media sosial hari ini. Kelompok kedua ini mewakili, ya, atau mengaku sebagai orang yang lebih berhikmat, ya. Dan kelompok orang yang kedua ini juga mempertanyakan dengan tidak kalah seru di media sosial. Mereka punya pertanyaan begini yang diteriakkan lewat media sosialnya. Kemana semua pendeta yang biasa mengadakan ibadah kesembuhan ilahi? Mengapa mereka tidak bikin ibadah itu sekarang? Bagian kesembuhan ilahi itu sekarang saat Indonesia sedang membutuhkan mujizat. Sebenarnya pernyataan ini adalah sindiran buat kelompok yang mengaku
Dan mereka memilih menghindari pertemuan-pertemuan massa, termasuk menghindari ibadah yang melibatkan banyak jemaat. Ya, kalau kita hari ini beribadah secara daring, secara online, itu bukan karena kita berpihak kepada salah satu dari dua kelompok ini, tapi ada satu pertanyaan yang saya lemparkan kepada sidang jemaat sekalian hari ini. Kemana atau kepada siapa kita akan berpihak? Kepada orang yang mengaku beriman atau kepada orang yang mengaku berhikmat? Saudara-saudara yang saya kasihi, Yesus memang mengatakan dalam Markus pasal 16, mari buka Alkitab kita. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Yesus bilang begini, atau mulai ayat 17 ya, Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Perhatikan ayat yang ke-18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Ya, saudara-saudaraku, kalimat ini memang keluar dari mulut Yesus. Saya ulangi, Yesus berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepadanya. Tanda-tanda itu ya kita baca tadi, mereka akan megang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, racun yang berbahaya, racun yang mematikan maksudnya, mereka tidak akan mendapat celaka. Bahkan ditambahi bahwa mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Tidak bisa kita pungkiri memang Yesus pernah mengatakan ini, dan ini memang kita harus percaya bahwa orang-orang percaya itu dilengkapi dengan tanda-tanda ini. Tapi jangan lupa pada bagian yang lain Yesus juga berkata dalam 1 Korintus pasal 10, ya baca Alkitabnya agar saudara yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini berasal dari Alkitab, yang artinya dia adalah firman Tuhan. Yesus juga berkata kepada sidang jemaat di Korintus, ya pasalnya yang ke-10 ayat 9, Yesus bilang begini, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Siapa mereka ini? Israel, karena ini merujuk kepada apa yang terjadi pada perjanjian lama, sehingga mereka mati dipagut ular. Unik saudara. Tadi Yesus mengatakan mereka akan memegang ular, bahkan minum racun maut. Tersirat mengatakan, Yesus katakan tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi pada surat Korintus ini firman Allah berkata jangan mencobai Tuhan, karena rupanya kalau mencobai Tuhan itu orang bisa dipagut ular dan pasti akibatnya adalah binasa. Masih pada pertanyaan kemana kita akan berpihak kepada dua kelompok ini. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, kata beriman dan berhikmat itu kalau kita pelajari lebih dalam kebenaran firman Allah, keduanya sama sekali tidak dapat dipisahkan. Bahkan keduanya itu justru harus dikemas menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Apa itu?
beriman dan berhikmat. Dan kesatuan itu artinya percaya kepada firman Tuhan. Beriman dan berhikmat itu harus dikemas dalam sebuah pernyataan bahwa saudara dan saya harus percaya dan yakin kepada firman Tuhan. Kalau saudara mengaku berhikmat, kalau saudara mengaku beriman, tetapi tidak berpaut kepada firman Tuhan, maka semua hanya akan menjadi sia-sia. Hanya terjadi debat. Ya, seperti saya tadi katakan, di media sosial terjadi debat yang luar biasa hari-hari ini. Di Korea Selatan pada awal-awal bencana corona ini, seorang pendeta di Korea Selatan yang memiliki jemaat kurang lebih 6.000, ketika mereka mendengar ada wabah corona di RRC, Tiongkok dan Korea Selatan itu tidak jauh, saudara. Hanya dibatasi oleh satu negara, yaitu Korea bagian utara. Ya, kalau sampai hari ini Korea Utara mengklaim kasus corona itu 0, tetapi buat kalangan internasional masih banyak yang tidak percaya, bahkan mempertanyakan ini. Ya. Ketika berita ini sampai kepada masyarakat Korea Selatan, maka pemerintah segera melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu, seperti mereka menggunakan istilah, kalau kita sekarang kenal istilah lockdown. Ya, kegiatan-kegiatan banyak dibatasi, transportasi massal di stop, dan lalu lintas di jalan raya itu di stop. Semua kegiatan harus dilaksanakan dari dalam rumah. Tidak boleh lagi ada pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang. Tetapi seorang pendeta, saya lupa namanya siapa, saya lupa mengutip, pendeta ini dengan yakin dia mengklaim kita harus percaya kepada darah Yesus yang senantiasa melindungi dan menyelamatkan kita. Jadi bahkan kalau ada jemaatnya yang tidak ikut beribadah karena takut, akan dihakimi sebagai orang yang tidak beriman. Akibatnya mereka terus mengadakan ibadah, dan tercatat dari 4.000 lebih kasus penyebaran corona di negara Korea Selatan, 2.000-nya itu berasal dari satu gereja ini. Artinya gereja ini menyumbang hampir 50% penularan virus corona. Apakah karena dia tidak beriman? Atau apakah karena dia terlalu beriman? Mari kita berkaca kepada diri kita sendiri. Beriman dan berhikmat itu tidak bisa kita pisahkan dari pengiringan kita kepada Tuhan. Bahkan makanya saya mengatakan bahwa beriman dan berhikmat itu harus dikemas menjadi satu dalam satu kesatuan yang saya katakan sebagai percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan, kenapa firman Tuhan? Ya, firman Tuhan itu sanggup menerangi langkah kita. Dia sanggup memberikan tuntunan agar kaki kita, perjalanan saudara dan saya tidak tersandung. Mazmur 119 ayat 105 yang kita sudah baca di awal tadi, firman itu mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalanku. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini firman Tuhan itulah yang dapat menjadi terang sehingga langkah kita tidak tersandung. Kalau saat ini situasinya sedang seperti ini, kita perlu firman Tuhan untuk menuntun langkah kita. Amin.
Kita perlu firman Tuhan untuk menerangi perjalanan hidup kita. Saya bersyukur dengan kesempatan ini saya punya lebih banyak waktu untuk membaca Alkitab. Dan saya berharap sidang jemaat juga demikian. Jangan-jangan ini sudah berapa minggu ini libur ibadah, saudara libur benar, jangan-jangan. Ya. Tapi saya harap tidak demikian. Saudara masih ambil waktu untuk ibadah. Ya, pada kesempatan yang lalu saya sudah berusaha menampilkan ibadah secara online. Saudara bisa mengikuti di HP kita atau laptop kita. Dan saya berusaha terus agar ibadah kita tidak berhenti bahkan dalam situasi seperti ini. Amsal 27 ayat yang ke-12 firman Allah katakan demikian. Amsal 27 ayat 12, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Saya ulang. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Saudara tidak mau kan langkah perjalanan kita celaka? Kita perlu firman Tuhan. Kita perlu tuntunan dan bimbingan firman Tuhan yang menerangi langkah demi langkah hidup kita, sehingga langkah kita tidak berjalan menuju kepada malapetaka. Dan firman itu, saudara-saudara saya kasihi, Injil Yohanes katakan, firman itu telah menjadi manusia dan datang di antara kita. Kita mengenal bahwa firman itu adalah Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Makanya Allah tidak mau kita tersandung, Allah tidak mau perjalanan kita terhambat oleh situasi ini. Karena itu Allah dalam wujud firman, Dia ingin menerangi langkah kita, memimpin langkah perjalanan hidup kita, sekalipun dunia gelap gulita, tetapi firman Allah senantiasa memberikan terang yang ajaib, terang yang menuntun kita agar langkah kita tidak tersandung. Iman, perjalanan kita tetap berjalan dengan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini walaupun terbatas oleh waktu dan ruang, tetapi kita juga menghadapi perjamuan asa yang kudus. Hari ini adalah peringatan hari kematian Yesus. Kita harus ingat bahwa Yesus yang telah mati, Yesus yang telah tersalib. Saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan persiapkan hati kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Persiapkan seluruh hati kita dan hidup kita sehingga kita layak menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari saudaraku, kita akan berdoa, kita akan berserah kepada Tuhan, dan kita akan angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi. Kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di
di dalam surga yang kami kenal dan kami kasihi di dalam nama Yesus. Kami boleh bersyukur kalau saat ini Kau sudah memberitakan firman buat setiap kami agar kami terus percaya hanya kepada Tuhan, menaruhkan hikmat dan pengharapan kami terus kepada pertolongan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami menghadapi perjamuan kudus ini. Mari Tuhan, kuduskan dan layakkan hidup kami, tubuh, roh, dan jiwa kami, untuk kami layak menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kuduskan kami, kuduskan hamba-Mu, dan layakkan kami menikmati apa yang terbaik daripada Tuhan ini. Kami mengucap syukur dan menyambut perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Angkat cawan tinggi-tinggi dengan tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Minum cawan ini bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Oh, Yesus, haleluya. Terpuji namamu Yesus. Haleluya. Terpuji namamu Yesus.
Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Kami percaya Tuhan, belas kasih-Mu melawat kami semua yang saat ini ada di tempat ini, yang saat ini ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Engkau menjamah setiap kami yang ada di rumah masing-masing saat ini, atau dimanapun kami sedang berada. Belas kasih-Mu tak pernah dapat terhalang oleh waktu dan ruang. Kiranya kasih setia-Mu dan rahmat-Mu melingkupi kami sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang kekasih di hadapan Tuhan, kiranya pulanglah dan bawalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal, serta penghiburan dan kekuatan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau senantiasa mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.